Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pagi hari ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berisi tentang neraka. Ayat-ayat yang bercerita tentang neraka. Kemarin kita sudah bahas dari surat Al-Baqarah, Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijar muiddat lil kafirin. Kita akan bahas hari ini dari surat Al-Furqan. Dari surat Al-Furqan ayat 11 sampai dengan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka telah mendustakan as-sa'ah. Mereka mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sya'ira. Dan kami telah menjanjikan bagi orang-orang yang telah mendustakan dengan hari kiamat sya'ira, neraka yang menyala. Kami telah sediakan dan kami telah janjikan neraka yang menyala. Iza ra'atuhum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyuza wa zafira. Dan apabila melihat kepada mereka, neraka yang menyala itu melihat kepada mereka makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyuza wa zafira, mereka mendengar kepada neraka yang menyala tersebut gemuruh karena marahnya. Jadi si neraka itu terdengar dari jauh oleh mereka bergemuruh karena marahnya sang neraka yang menyala tersebut. Wa iza ulqu minha makanan doyikon muqarranina da'au huna lika subura. Dan apabila mereka dilemparkan daripadanya kepada tempat yang sempit, mereka dilemparkan ke neraka pada tempat yang sempit, muqarranina, mereka dalam keadaan terbelenggu, da'auna lika subura, maka mereka berteriak, memohon di sana, mereka memohon, berteriak, berharap kebinasaan. Mereka mengharapkan kebinasaan. La tad'ul yawma subura wahidan wad'u suburan kasir. La tad'u yawma suburan wahidan, janganlah kalian mengharapkan pada hari itu, janganlah kalian mengharapkan pada hari itu akan kebinasaan yang satu. Wad'u suburan kasiran,
dan harapkanlah oleh kalian akan kebinasaan yang banyak yang berulang-ulang. Kul azalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masiran. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah azab itu, maksudnya apakah neraka yang menyala-nyala itu lebih baik, amjatul khuldi, atau surga yang kekal yang lebih baik? Apakah azab itu, apakah neraka yang menyala-menyala itu yang lebih baik, atau surga yang kekal? Allati u'idal muttaquna, yang disediakan, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa surga tersebut. Kanat lahum jazaan wa masiran, adalah surga yang kekal itu bagi orang-orang yang bertakwa, jazaan sebagai ganjaran, wa masiran, dan tempat kembali. Ya, surga itu adalah sebagai ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai tempat kembali. Jadi itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bahwa perlu diingatkan di dalam satu ayat dikemukakan inna arsalnaka bil haq basyira wa nazira la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, mengutus Kanjeng Nabi Muhammad bil haq, dengan benar, basyira wa nazira, di mana Kanjeng Nabi ini adalah basyira wa nazira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi Quran ini kan diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana di dalam Quran ini adalah basyira wa nazira. Fungsi Quran itu adalah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ayat yang tadi itu Al-Furqan, khususnya ayat 11 sampai dengan ayat 14 itu adalah bercerita tentang neraka. Jadi dia itu adalah sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada umat manusia. Memberi peringatan kepada umat manusia, di mana dengan menggambarkan kondisi keadaan daripada neraka, agar manusia khawatir, agar manusia itu takut masuk ke neraka. Makanya dibilang di dalam Al-Baqarah, fattakun nar, maka takutlah kalian kepada neraka. Neraka yang sangat luar biasa dahsyatnya. Allah kemukakan keadaan dan kondisi neraka agar umat manusia berpikir, ya, takut masuk neraka. Nah, oleh karena itu ayat 1 atau ayat 11 sampai dengan ayat 14 Al-Furqan, ya, itu adalah sebagai bentuk peringatan Allah kepada umat manusia. Ayat 11 sampai dengan ayat 14 khususnya daripada surat Al-Furqan. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau wahai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban daripada penghuni jahim, yaitu penghuni neraka jahim. Kanjeng Nabi udah sampaikan kabar gembira, Kanjeng Nabi udah sampaikan peringatan. Oleh karena itu Kanjeng Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban
jika ada manusia masuk ke dalam neraka jahim. Apabila ada manusia masuk ke dalam neraka, maka Kanjeng Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena Kanjeng Nabi sudah menyampaikan. Di dalam Al-Furqan ayat 11 dikemukakan bal kadzdzabu bis-sa'ah, bahkan mereka mendustakan dengan hari kiamat. Ya. Bahkan mereka mendustakan dengan hari kiamat. Jadi mereka mendustakan hari kiamat itu agar mereka dapat berbuat sewenang-wenang, agar mereka berbuat sewenang-wenang terhadap kaum yang lemah, ya, bersimaharaja melakukan kezaliman. Oleh sebab itu Allah mengancam mereka dengan api neraka yang menyala-nyala akibat keingkaran dan kedurhakaan mereka, akibat perbuatan jahat mereka di dunia. Jadi kalau kita flashback ke masa sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat, banyak sekali orang-orang yang berbuat zalim, menindas yang lemah, baik itu kezaliman dalam bentuk hukum maupun kezaliman dalam bentuk ekonomi dan lain sebagainya, kezaliman dalam bentuk politik, menindas yang lemah. Nah, mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Kalau seandainya manusia itu tidak mendustakan agama, tentu dia tidak akan melakukan tindak sewenang-wenang terhadap orang yang lemah, tidak melakukan tindak kezaliman, tidak melakukan kedurhakaan dan lain sebagainya, karena dia takut, dia khawatir bahwa setelah hari kiamat akan ada hari pembalasan. Setelah pembalasan, maka orang-orang yang model seperti itu, yang zalim, yang suka bersewenang-wenang, yang menindas yang lemah, maka orang model begitu akan masuk ke dalam neraka. Sekarang ini sudah kita lihat banyak orang-orang yang seperti itu yang mendustakan akan hari kiamat. Wa a'tadna liman kazzaba bisaati syaira, dan kami telah menyediakan dan kami telah menjanjikan bagi orang-orang yang mendustakan dengan hari kiamat, kami telah menyediakan bagi mereka yaitu neraka yang menyala-nyala. Kemudian di dalam Al-Furqan ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 mengemukakan iza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyuza wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka, neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala itu melihat mereka dari tempat yang jauh, melihat orang yang mendustakan hari kiamat dari tempat yang jauh, maka mereka mendengar kegeramannya dan suara yang menyala-nyala. Ya, mereka mendengar gejolak kegeramannya, gejolak apinya, suara yang gemuruh. Ya. Itu memberikan indikasi dan sebagai penggambaran di dalam Al-Quran sebagai bentuk kegeraman karena marahnya neraka jahanam itu kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang berbuat kezaliman, sewenang-wenang, menindas yang lemah, kedurhakaan dan lain sebagainya. Iza ra'at min makanin ba'id, apabila neraka itu melihat kepada mereka dari tempat yang jauh. Zahir ayat, ya, zahir ayat ini menunjukkan bahwa neraka itu dapat melihat,
neraka itu dapat melihat. Dan ini mungkin terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa. Allah mau berkuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Melakukan apa saja yang Allah inginkan. Allah mau berkuasa. Allah bisa menjadikan neraka jahanam, neraka sa'ir itu bisa melihat. Bisa melihat. Bisa melihat dari tempat yang jauh kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sekali lagi, zahir ayat ini menunjukkan bahwa neraka itu dapat melihat, dan ini mungkin terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu sangat murka. Jadi mereka mendengar gemuruhnya suara neraka dan suara nyalanya neraka. Gemuruh. Nah, ini adalah bentuk kegeraman. Ya, neraka sa'ir itu sangat murka kepada mereka karena murka Allah sang penciptanya. Jadi perwujudan murkanya Allah itu terlukis, tergambar daripada di dalam neraka dengan suara yang sangat gemuruh. Itu memberikan indikasi murkanya neraka. Karena murkanya Allah kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Neraka itu sangat murka kepada mereka karena murka Allah sang penciptanya. Dan kobarannya, yaitu kobaran api neraka, makin menjulang tinggi karena beratnya kekufuran dan kejahatan mereka. Karena beratnya kekufuran dan kejahatan orang-orang yang mendustakan hari kiamat mengakibatkan kobaran apinya menjulang dan meninggi. Nah, itulah kira-kira Al-Furqan ayat yang ke-12. Kemudian di dalam Al-Furqan ayat yang ke-13. Di dalam Al-Furqan ayat yang ke-13, wa iza ulku minha makanan doyikon. Wa iza ulku minha makanan doyikon, dan apabila mereka dilemparkan daripadanya, mereka dilemparkan ke tempat yang sempit, ya, daripada neraka, mukarronina, mereka dalam keadaan terbelenggu, da'au hunalika subura, mereka memohon, mereka berharap, mereka berteriak di sana akan kebinasaan. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu, Allah menyebutkan neraka sebagai tempat yang sempit untuk menunjukkan siksaan yang sangat berat dan kesengsaraan yang tiada tara dan tiada ada habis-habisnya. Kita kan kalau di tempat sempit kan begitu kayaknya, aduh, udah sempit penuh sesak. Taruh misalnya kita naik bis gitu, yang kagak ada AC-nya. Naik bis yang kagak ada AC-nya, bejubel-jubel, tempatnya kan sempit bis itu. Penuh dengan orang yang naik bis, rasanya nggak betah banget gitu. Keringetan luar biasa, ya. Udah bergerak ke sono salah, begini salah,
pengen buru-buru sampai. Kenapa pengen buru-buru sampai? Karena nggak nyaman. Ya. Karena nggak nyaman. Itu hanya sebagian kecil gambaran betapa tidak nyamannya kita berada pada satu tempat, pada satu ruangan yang sempit, yang penuh sesak dengan manusia. Nggak nyaman. Boro-boro bisa duduk berselonjor, diri aja susah. Diri aja susah, sulit. Apalagi di tempat neraka. Apalagi di dalam neraka di tempat yang sangat sempit, lebih sengsara lagi. Makanya Allah kemukakan di sini di dalam penafsirannya, mufasir menyebutkan Allah menyebutkan neraka sebagai tempat yang sempit untuk menunjukkan siksaan yang sangat berat dan kesengsaraan yang sangat luar biasa, tiada tara dan tiada ada habisnya. Sempit dan penuh sesak. Muqarranina, mereka dibelenggu, tangan mereka terikat ke leher mereka dengan belenggu dari besi jadi satu. Ya. Bayangin coba, tangan dibelenggu dengan leher begini kali ya. Belenggunya dari besi, mereka dibelenggu jadi satu. Udah tempatnya sempit, tangannya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, bener-bener kesengsaraan yang sangat luar biasa. Bener-bener sangat luar biasa. Da'auhuna likat subura, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Mereka di sana mengharapkan kebinasaan di tempat yang sempit tersebut. Mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Di sana mereka mengharapkan kebinasaan bagi diri mereka. Mereka meneriakkan kebinasaan atau mereka meneriakkan kebinasaan tersebut itu akibat siksaan yang menimpa mereka. Kan mereka berteriak, ya Allah lebih baik kami binasa saja. Ya Allah lebih baik kami binasa saja. Mereka berteriak seperti itu. Di sana mereka mengharap kebinasaan bagi diri mereka. Mereka meneriakkan kebinasaan itu akibat siksaan yang menimpa mereka. Mereka mendoakan diri mereka sendiri supaya binasa, dengan harapan mereka lepas dari azab tersebut. Jadi mereka, lebih baik binasa saja daripada sengsara seperti ini. Lebih baik binasa saja. Jadi mereka mengharapkan kebinasaan agar mereka bisa lepas dari azab tersebut, yaitu azab neraka yang sangat luar biasa. Ya Kong ya, itu dulu sampai ayat yang ke-13 Al-Furqan. Intinya bahwa kita memohon kepada Allah agar kita terhindar daripada siksa api neraka, agar kita tidak masuk ke dalam neraka sa'ir yang akibat daripada neraka sa'ir tersebut kesengsaraan buat diri kita dengan kesengsaraan yang luar biasa. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.